Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan mengeksegesa, maksudnya itu menelaah ayat demi ayat dari Injil Matius pasal yang ke-14 ini nantinya. Dan saudara, saya akan memberikan beberapa poin, cukup banyak poin. Saudara renungkan saja, nanti setelah kebaktian ini saudara coba baca lagi Matius pasal yang ke-14 ini dan renungkan supaya lebih mendalam lagi. Amin saudara. Jadi ini hal yang sangat penting, bukan hanya jadi sekedar pengetahuan, tetapi kita dengar itu ya, tetapi kita membuat itu menjadi perenungan supaya ada internal reflection dalam kehidupan kita. Ya. Saya kasih judul renungan kita, Iman di Tengah Krisis, terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat yang ke-26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33 kita baca bersama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita itu disebut iman di tengah krisis. Setiap kita mengalami krisis dalam berbagai macam krisis. Setiap orang pasti mengalami. Tapi yang penting bukan hanya krisisnya, bukan hanya masalahnya yang kita hadapi, tapi biarlah momentum atau krisis itu mendatangkan hal yang luar biasa justru di tengah krisis itu. Biarlah iman itu dibangkitkan di tengah krisis itu. Saudara, ada seorang yang bernama Mr. Scott Peck mengatakan bahwa life is difficult. Dalam bukunya The Road Less Traveled, itu bab pertama, kalimat pertama, dia katakan, life is difficult. Hidup itu tidak gampang. Dan dia mengatakan semakin orang itu berpikir bahwa seharusnya hidup itu gampang, maka dia akan menjadi orang yang kasihan. Karena dia akan jauh dari kemenangan. Tapi justru pada waktu kita bisa menerima realita ini, bahwa hidup itu tidak gampang, maka justru orang-orang yang demikian itu yang akhirnya itu mendapat kemungkinan untuk bisa menang atas kehidupan ini. Siap hatinya untuk menghadapi satu kehidupan ini, saudara. Ya, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari Matius pasal yang ke-14 ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, perjalanan yang disesuai dengan kehendak Tuhan belum tentu bebas dari masalah. Matius 14 ayat 22 dikatakan, yang memerintahkan murid-muridnya untuk ke seberang danau adalah Yesus. Dan murid-muridnya nurut, saudara. Tapi bukan berarti kalau kita nuruti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, hidup ini akan semakin gampang. Tuhan, kalau di dalam Alkitab ya saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan untuk memanjakan anak-anaknya, tidak pernah. Saudara.
Tuhan melatih anak-anaknya, saudara. Dan seringkali latihan itu justru dihadapkan dengan berbagai tantangan di dalam hidup ini. Saudara, kalau saudara berpikir jadi orang Kristen, hidup saudara akan gampang-gampang saja. Semua masalah sudah ditiadakan sama Tuhan dan disiapkan kita untuk masuk surga. Saudara keliru besar, saudara. Justru kemungkinan saudara pada waktu kita masuk dalam iman kekristenan kita, berbagai macam masalah itu akan timbul, musuh kita tambah satu yaitu si iblis, saudara. Dan kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi saudara jangan takut dengan tantangan, karena dari situlah kita didewasakan. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan saudara, kalau saudara kuliah psikologi, saudara, berbagai macam penyimpangan psikologis justru terjadi pada waktu orang itu lari dari masalah. Kita dipanggil untuk menghadapi masalah, saudara. Jangan lari dari masalah. Saudara. Kita hadapi masalah itu dan justru di balik masalah itu justru ada berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kemenangan kalau kita lari terus dalam masalah. Hadapi aja masalah. Saudara. Kita hadapi masalah dan justru di balik itu ada berkat yang luar biasa. Saudara, seringkali Tuhan itu ingin memberkati kita. Ya, saudara. Tapi berkatnya itu seringkali dibungkus dengan kertas kado. Namanya itu problem. Jadi setiap kali saudara mendapat masalah, saudara harus berpikir, behind this problem there is a great blessing. Selalu itu saudara. Dan kita temukan semuanya saudara. Orang yang berani menghadapi masalah, berbagai macam masalah, saudara, berkatnya luar biasa saudara. Kalau saya punya masalah saudara, saya kalau mau konseling, saya bukan cari orang yang sangat pinter, jenius, yang sekolah teologi, yang lulusnya cum laude. Saya enggak cari itu. Saya cari orang yang sudah begitu berbagai macam menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Dan dia menang atas itu, saya konsultasi dengan dia. Betul enggak saudara? Saudara, mari setiap saudara ada masalah pasti saudara. Dan biarlah di poin yang pertama ini kita tahu bahwa mari kita menghadapi masalah, kita hadapi aja, saudara. Apapun kecil, besar masalah itu kita hadapi. Tetapi kita di balik itu kita percaya bahwa di balik ini Tuhan mau memberkati hidupku. Ada kemenangan yang luar biasa. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi masalah sendirian. Ini kuncinya. Saudara. Nah, tadi kita baca Matius pasal yang ke-14, kejadian yang sama yang ditulis oleh Markus pasal yang ke-6, ditulis seorang yang bernama Markus pasal yang ke-6 ayat 48, dikatakan ini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, karena badai itu saudara, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Saudara, ada dua kata yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu kata melihat. Tuhan itu melihat penderitaan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak ngerti pergumulan kita. Tuhan itu acuh kepada segala penderitaan dan pergumulan dalam kita. Dia lihat. Dan ayat kata yang kedua yang penting dikatakan ia datang. Dia datang untuk menolong kita. Jadi dia bukan Allah yang naik ke surga dan kemudian kita, sebetulnya ayat ini Matius 14 ini adalah gambaran, ada seorang teolog yang mengatakan bahwa ini gambaran Yesus itu naik ke surga, jadi dia pergi ke atas bukit berdoa sendirian, itu Yesus naik ke surga dan kita harus meneruskan kehidupan di dunia ini dengan berbagai tantangan dan dia menjadi pensyafaat kita dan berdoa bagi kita, itu kira-kira gambarannya begitu kata seorang teolog. Tapi dia juga bukan hanya naik ke surga meninggalkan kita sendirian, he sees, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia melihat, and he come, dia datang kepada saudara. Dia datang mendatangi saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Mungkin suamimu tidak tahu, mungkin istrimu tidak tahu, mungkin pendetamu juga tidak tahu. Tapi dia tahu apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang menjadi kepedihan dalam hatimu yang paling mendalam. Dia tahu, and he come, dia datang. Luar biasa ya saudara. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Dia lebih dekat dari apa yang pernah kita bayangkan. Dia lebih dekat dari baju yang kita pakai. He is in us.
namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dan itu bukan cuma slogan, itu kenyataannya Allah itu dekat dengan. Setiap kali kalau kita, mata hati kita itu bisa melihat bahwa Allah itu dekat dengan kita nggak akan takut kok. Akan ada damai sejahtera. Ya, jadi satu kali saya jalan ke kantornya Children, saudara. Anaknya Bumi yang masih 1,5 tahun ya. Bumi yang 1,5 tahun, saya sudah kenal dia, jadi saya gandeng keluar gitu. Di bawah itu ada semua orang anak-anak, kakak-kakak pembina lagi siapkan children's camp. Hari-hari ini ada children's camp, kita doakan ya supaya Tuhan bekerja di children's camp. Dan begitu saya gandeng itu dan dia lihat begitu banyaknya kesibukan itu, dia agak shock. Anak ini agak shock karena dia rasanya asing, semuanya asing. Sehingga pada waktu saya gandeng terusan tangannya gini, tangannya ke atas. Artinya apa? Minta digendong, saudara. Iya kan, saudara. Ya karena saya kenal dia dari kecil. Akhirnya saya gendong dia. Saya gendong dia. Saudara, pada waktu anak kecil itu tangannya ke atas gini, opanya ini opanya rasanya itu, dengan kekuatan yang saya masih kuat untuk gendong kamu ya, gitu. Saya gendong bukan terpaksa. I'm so happy, aku nggak ada perasaan yang gimana ya. Pada waktu anak kecil minta gendong itu loh saudara. Wah ini, bagi saya itu satu kenikmatan loh saudara. Anak itu begitu, waduh rasanya kesempatan tak gendong gitu. Dan dia lihat itu ya, anak-anak itu banyak gitu. Dan kemudian saya jalan dari kantornya Children ke kantor saya dan saya gendong ini anak yang 1,5 tahun ini. Saya lihat ini mempersiapkan ini mempersiapkan itu. Terus kemudian halo Kia gitu, disapa anaknya Kiana namanya. Halo Kia gitu, semua baik sama Kia. Saya pikir ya dia baik ya karena siapa yang gendong ya. Gitu, iya kan, saudara, siapa yang gendong, saudara, gitu, ya baik, saudara. Terus dia ini bisa gini, saya nggak tahu dia ngomong apa. Tadinya dari takut kok bisa merintah-merintah, Dia tahu siapa yang gendong, betul nggak, saudara? Dia menjadi pede, saudara. Waduh, saya jalan keliling itu nggak ada takutnya sama sekali, wong dalam gendongan saya, saudara. Gitu. Dia belum bisa ngomong. Halo Kiana gitu semuanya. Masalahnya kita jarang ngangkat tangan kepada Tuhan. Gitu. Kita pikir dia jauh dari kita. Dia itu dekat dengan kita. Saudara, walaupun saya sudah tua, saudara ya sudah umur segini, saudara, saya itu dalam hati saya Tuhan, tolonglah, gendonglah. Tuhan akan menggendong kita sampai masa tuamu, betul nggak? Ya, ada satu sense of aku enggak bisa Tuhan, please help me. Dan dia adalah Allah yang luar biasa, amin saudara. Yang ketiga, masalahnya kehadiran Yesus seringkali tidak dikenali. Matius 14 dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia di atas, berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, seringkali kehadiran Tuhan Yesus tidak kita kenali, justru kita melihat bahwa ini masalah lagi ini sudah kena badai, kena hantu lagi. Wah ini jadi susah. Seringkali tidak begitu. Ya ini saya lanjutkan aja. Kenapa tidak bisa kita kenali? Yang keempat karena apa? Karena ada ketakutan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas, mereka berteriak dan itu hantu lalu berteriak-teriak karena takut, panik. Ketakutan itu menghilangkan pandangan kita tentang kehadiran Tuhan. Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, ketakutan itu tidak kompatibel dengan iman. Jadi kalau imannya itu muncul, ketakutannya luntur. Ketakutan, kekhawatirannya akan disirna. Tapi kalau ketakutan itu muncul, imannya yang melorot, saudara. Itu, jadi seringkali begitu. Saya diberitahu oleh seorang ketua kontak, saudara. Kita sedang renovasi fasad gereja ini, saudara. Dan pada waktu dia
melihat pengumuman, ada pengumuman fasad gereja, dan dia mendengar dalam hatinya untuk memberi, berkorban untuk renovasi ini. Ini cerita dari ketua kontak dari MDC ini. Tapi dia ngomong, Tuhan aku ini mepet Tuhan. Aku ini mau nyekolahkan anakku dan lain sebagainya. Aku mesti bayar uang sekolah anakku dan lain sebagainya. Ini setiap studi dan lain. Nggak cukup Tuhan. Tapi aku bisa memberi cuman sedikit ini. Dan akhirnya dia taat sama Tuhan, dia memberikan sedikit aja. Minggu depan ada pengumuman lagi fasad gereja. Ini kan tadi juga ada ya pengumuman itu. Suara yang sama berbicara dalam hatinya, dukunglah gitu. Ya, akhirnya dia oke lah, dia belajar untuk taat mendukung. Pada waktu dia belajar taat untuk mendukung, dia dengar dari anaknya yang sedang kuliah dan anaknya mendapat beasiswa. Luar biasa. Dia pikir ini, waduh nggak bisa ini. Masalah ini, aku sudah punya masalah dan masalah. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka mujizat pun bisa terjadi. Amin saudara. Amin. Itu yang harus ada saudara. Pada waktu kita membangun gedung gereja ini saudara ya, yang paling sulit apa? IMB-nya, izin membangun gedung gereja, sulit saudara. Kita sudah berdoa 1 tahun loh saudara. Segala macam doa kita sudah borong. Doa berdiam diri, doa berlutut, doa jengking, menggulung-gulung, doa puasa. Segala macam doa pokoknya kita sudah pokoknya doa segala macam sudah kita lakukan. Enggak kunjung tiba. Bahkan waktu itu banyak kalau sudah ini apalagi ada Pak Yeremia dipikir hebat. Dan itu semua surat minta sumbangan gereja. Waduh ini kita mau bangun ada banyak gereja yang minta sumbangan pada kita. Tapi satu pagi saya dipanggil sama Pak Yeremia Rim. Dia kata, Andre ini ada satu surat di mana kok aku merasa kita ingin, yuk kita bantu gereja ini. Gereja itu gereja kecil di Kalimantan. Saudara. Dan saya bilang loh, saya panggilnya Pak Yeremia itu Kak Yer. Kak Yer kita sendiri mau bangun. Ya karena Tuhan gerakkan ya kita belajarlah, kasihan yang gereja itu. Loh terus kita bagaimana accountability-nya kepada jemaat? Kan kita ini sedang ngumpulin duit saudara. Lah terus duitnya dipakai untuk membangunkan gereja lain itu kan nanti jemaatnya marah. Ya nanti aku yang bilang kepada jemaat bahwa Tuhan itu ingin kita berkorban dulu untuk yang lain. Saudara. Waduh ini sudah ada masalah belum selesai. Masalah dihadirkan lagi. Tapi justru kita nggak tahu. Itu justru cara Tuhan untuk menolong kita. Pak Yeremia khotbah dan dia cerita bahwa kita mau mendukung, kita belum dapat IMB dan kemudian kita mendukung gereja kecil itu di Kalimantan. Saudara, membangunkan ini. Jadi uangnya saya waktu yang saya kirim, saya yang ngirim uangnya. Aduh rasanya itu sudah ngumpulin susah ya. Terus kemudian harus dikirimkan Kalimantan. Terus gimana? Saudara, tidak kurang dari 10 hari, kira-kira 1 minggu, kita mendapat IMB untuk mendirikan gedung gereja ini. Iya kan saudara? Kelihatannya sih another problem, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu justru itulah cara Tuhan itu seringkali mendatangi kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga. Amin saudara. Jadi mari kita peka dan jangan sampai kita itu takut, panik dan lain sebagainya. Dan biarlah Tuhan mencelikkan mata hati kita bahwa masalah itu, di balik masalah itu ada kemenangan yang luar biasa. Yang kelima, iman diawali dengan sebuah permintaan yang sangat berani. Matius 14 ayat 28 lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini titik baliknya itu di situ. Saudara. Titik baliknya. Di mana akhirnya di tengah krisis itu muncullah iman. Saudara. Dan dia ngomong Petrus begini, kalau memang itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Itu satu permintaan yang luar biasa. Lebih besar bagaimana? Selama ini dia sebagai nelayan hidupnya di dalam perahu. Sekali ini dia mau lompat ke luar perahu. Kalau memang itu Tuhan.
engkau pasti bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Imannya luar biasa. Saudara begini ya saudara ya. Pada waktu saya full time, saya dipanggil sama Pak Yeremia Rim. Jadi kalau kamu kasarnya gini, TV-mu berapa? 17 inch. Saya itu kecil tuh. Ya. TV saya 17 inch. Dan saya itu lihat TV lebih dari 6 tahun lihat TV. Tapi waktu dulu itu nggak ada WA-WA-an saudara. Ya, jadi saya lihat TV berdua sama istri saya itu mepet, mesra dan lain sebagainya. Betul nggak? 17 inch saudara. 6,5 tahun lebih, hampir 7 tahun. Saudara. Sekarang itu orang-orang TV-nya 50 inch lebih saudara. Tapi dua-dua itu berjauhan WA-WA sendiri sana, sini. Nggak lihat itu. Nah kalau kamu 17 inch, kamu memang mau 52 inch, ya kamu harus beriman. Saudara. Gereja hanya mendukung supaya kamu hidupnya cukup, makan cukup semuanya. Tapi kalau kamu ingin lebih lagi, ya kamu harus beriman. Saya diomongin begitu. Nah, kalau misalkan imanmu tidak bisa nolong kamu, ya imanmu tidak bisa nolong orang lain. Saudara. Iman itu harus bisa nolong dirimu sendiri. Oh gitu ya. Saudara. Jadi belajarlah hidup beriman. Saudara. Saya diajarin begitu. Saudara begini ya, saudara. Akhirnya belajar itu iman itu hidup iman itu satu keputusan dan kita perlu belajar, saudara. Dari waktu ke waktu kita belajar saudara, untuk hidup beriman kepada Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ini harus bisa. Dan saudara, saya harus mengatakan bahwa masa depan saudara itu secerah imanmu. Saudara tidak bisa menyalahkan siapa-siapa untuk masa depan saudara. It depends on your faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan Roma 1:17 dikatakan. Jadi saudara, iman Tuhan berikan itu adalah iman itu giving room for God to move. Kekhawatiran itu menutup pintu untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi iman itu memberikan ruang gerak bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara. Kalau kita konseling saudara ya, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita mungkin ya saudara kalau ada orang susah datang kepada saudara, seringkali saudara apa? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Tetapi yang penting pada waktu itu mereka itu bisa keluar dari kekhawatiran mereka. Mereka keluar dari semua perasaan-perasaan yang negatif dan mulai mengambil keputusan untuk percaya Tuhan. Nah itulah awal dari kemenangan, saudara. Ya, ada satu pepatah yang selalu saya ingat begini, saudara. If you don't believe God, if you don't believe His promise, you do crime to yourself. Kalau engkau itu tidak percaya Tuhan dan tidak pernah percaya janjinya, saudara itu berbuat jahat kepada diri saudara sendiri. Karena itu yang akan merusak masa depanmu. Itu adalah celah bagi setan untuk mengambil kemenangan untuk masa depan saudara. Saudara, mari kita tutup celah itu semuanya. Make decision today. Buat keputusan saat ini, hari ini. Bahwa aku akan percaya kepada janji Tuhan. Bahwa di balik masalahku itu ada kemenangan yang besar. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Ya. Keputusan ini iman adalah permintaan yang berani. Ya saudara, secara manusia tidak mungkin orang berjalan di atas air. Tapi itulah yang diminta oleh Simon Petrus. Secara manusia mungkin ada masalah yang manusia tidak bisa selesaikan dalam hidup saudara. Ya, itulah saatnya engkau serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan lihat how God can solve your problem. Yang keenam, saudara. Dari permintaan iman menjadi pengalaman yang luar biasa. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Awalnya cuma permintaan. Tapi permintaan itu pada waktu Tuhan dia mengatakan datanglah dan ada ketaatan Simon Petrus. Maka
satu permintaan yang luar biasa itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Kapan terakhir Tuhan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara? Oh, enggak pernah ya, mungkin sudah lama ya. Saudara. Karena apa? Saudara tidak pernah meminta hal yang luar biasa dari Tuhan, betul enggak saudara? Ya, saya masih ingat Pak Agus Lianto, ini Tuhan menegur orang yang kurang imannya. Di sini juga, ya, Tuhan tidak pernah menegur orang yang kelebihan iman. Enggak pernah saudara. Saudara lebih-lebihkan, saudara imannya, saudara pikir gede. Dan saudara Tuhan gak pernah menegur orang, di dalam Alkitab tidak pernah menegur orang yang kelebihan iman. Gak bisa. Why? Kenapa saudara? Because we can exaggerate on many things, but we cannot exaggerate on God. He is a great God. Kita bisa melebih-lebihkan segalanya, tapi kita tidak bisa melebih-lebihkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin saudara. Nah saudara lebih-lebihkan pacar saudara. Saudara lebih-lebihkan istri saudara. Saudara lebih-lebihkan suami saudara. Wow kalau suamiku itu wah luar biasa. Wah pokoknya aku di mana aja aku disayang, aku dijemput itu. Ya toh lautan diseberangi, gunung didaki. Saudara. Gerimis enggak datang saudara. Loh gitu loh saudara. Iya kan saudara. Kita bisa lebih-lebihkan pacar kita gitu saudara. Ayo saudara lebih-lebihkan Tuhan. Ayo coba saudara. Tuhan itu luar biasa loh. Lo memang begitu. Tuhan itu mengasihi aku. Lo memang Tuhan itu sayang sama saudara. Dia bahkan rela mati untuk kita. Loh sudah dibuktikan dia mati di kayu salib. Ayo saudara coba lebih-lebihkan dengan kata-kata. You cannot exaggerate on God. Gak bisa. Dilebih-lebihkan gimana? He even greater than your exaggeration. Dia lebih besar daripada. Gak apa-apa untuk minta hal yang luar biasa. Amin saudara. Kan bukan untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, kalau saudara diberkati, kan biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mungkin karena kita gak pernah pengalaman. Saya suka bertanya gini pada orang ya. Pengalaman apa yang kamu alami bersama-sama dengan Tuhan? Yang membuat kamu itu gak pernah lupa Tuhan. Dan kadang-kadang orang bingung ya. Apa ya? Apa ya? Mungkin apa? Engkau belum pernah minta. Kalau engkau minta dan mintamu dalam iman, maka engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Alami kuasa Tuhan. Alami kasih-Nya. Alami kebaikannya. Amin saudara. Ya. Yang ketujuh, runtuhnya iman saudara. Ayat 30, ini ayat demi ayat. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Tuhan tolonglah aku. Hati-hati saudara, musuhnya iman ini perasaan. Perasaan is good. Saudara. Perasaan itu Tuhan kasih. Saudara. Ya, kalau kita happy, kita diberkati, itu perasaan itu membuat kita itu so happy, luar biasa. Tuhan itu pemberian Tuhan. Tapi hidup kita tidak hidup dengan perasaan. Alkitab mengatakan kita hidup, orang benar hidup oleh iman, bukan perasaannya. Perasaan itu kadang-kadang naik turun. Saudara. Ya, jadi ya, dan biasanya perasaan itu bekerja otomatis terhadap lingkungan ini. Tapi iman itu menjadi lebih stabil karena iman itu tertanam dalam firman Tuhan dan janji Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau kita hidup dengan perasaan, saudara, ya, saya percaya bahwa iblis is playing a dangerous game. Yaitu apa? Mempermainkan perasaan kita. Coba saudara pikirkan, saudara. Ya ingat-ingat, apakah aku khawatir, apa yang saudara rasakan hari ini. Dan seringkali iblis mencobai dengan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan ini, perasaan itu, perasaan itu. Rise above your feeling. Terbanglah lebih tinggi daripada hanya sekadar perasaan ini, perasaan itu dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang mau konseling pada saudara, ya kalau saudara bisa mengangkat dia lebih tinggi dari perasaan yang dia sedang alami saat itu, orang itu akan mengalami kemenangan. Amin saudara. Ketika dirasanya, nah itu saudara. Iman itu harus dipertahankan. Langkah yang pertama harus langkah iman. Langkah kedua harus langkah iman. Langkah ketiga harus langkah iman. Nah kalau langkah keempat mulai takut lihat sekeliling, bagaimana aku kok bisa berjalan di atas air ya saudara. Tenggelam saudara. Pada waktu tenggelam mujizat tidak terjadi. Saudara. Feeling is good. Tapi feeling itu jelek
kalau dijadikan tuan dalam hidup saudara. Kalau feeling itu dijadikan majikan saudara, hidup kita akan dipermainkan dengan perasaan-perasaan itu. Selalu Tuhan ingin iman itu harus menaklukkan perasaan-perasaan kita. Justru dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, saudara, kalau iman itu memerintah dalam kehidupan kita, kita masih bisa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin, saudara. Lu tidak percaya. Ya, hati-hati dengan perasaan-perasaan itu, main perasaan itu. Ya, baper, baper ya istilahnya ya. Ya, baper, jangan baper, baim. Ya. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ayat 31 dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, ini is amazing. Tuhan itu, ya ini Tuhan itu luar biasa. Jadi pada waktu Simon Petrus kehilangan imannya dan mulai tenggelam, Tuhan tidak katakan gini, loh kapokmu kapan ya toh? Kan aku sudah bilang harus beriman, kenapa kamu kurang beriman? Ya. Akhirnya Petrus tenggelam, Tuhan tolong, baru ditolong sama Tuhan, enggak itu. Alkitab saya mengatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Kita bersalah dalam banyak hal, yes. Kita mungkin salah. Tapi pada waktu kita salah, mungkin kita tenggelam dalam permasalahan kita dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita mengangkat tangan kita kembali, Tuhan akan segera menolong kita. Dia bukanlah Allah yang suka mengkredit pertolongannya. Tuhan, aku ampuni dosaku Tuhan Yesus. Aku ini orang berdosa Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Tuhan tidak katakan oke, hari ini tak kurangi dosamu 20%, tak ampuni. Besok 20% lagi, enggak. Dia enggak, bukan Tuhan yang begitu kok saudara. Saudara minta ampun, diminta 100% dosa kita itu. Diampuni sama kita, dibenarkan saudara sama Tuhan. Dijauhkannya dosa kita dari timur sampai barat. Saudara. Itu luar biasa. Kita minta ampun loh, saudara. Kita salah, kita minta ampun hari ini. Dibersihkan dosa kita hari ini, saudara. Wih, itu luar biasa, saudara. Saya pernah konseling dengan seorang ibu. Dan kemudian dia katakan gini, waduh suamiku itu dosanya itu luar biasa. Dosanya orang sedunia itu dia ada. Dosanya orang sedunia dia ada. Bisa ya, suka begadang, suka kehidupan malam, suka wah macam-macam lah. Gini. Ayo Bu, kita minta supaya Tuhan menjamah dia. Sekarang, supaya terjadi mujizat, dia itu bertobat sama Tuhan. Tidak mungkin. Pak Andreas, tidak mungkin dia bertobat. Loh, maksudnya Ibu gimana? Loh, kita doakan. Ya saya berdoa tapi caranya doa mesti lain. Loh lainnya gimana? Dia itu gini loh Pak Andreas. Dia tidak kena hal yang jeder. Dia menjeder, geletak gitu. Tidak akan bertobat. Suami saya itu keras Pak Andreas tidak tahu suami saya. Loh maksudnya apa? Tidak dia itu keserempet truk atau apa. Kemudian kakinya patah. Kemudian masuk rumah sakit. Dia tidak akan bertobat. Wih, serem istri. Waduh, doakan pertobatan pakai kaki patah semuanya, diserempet, waduh. Lah. Kalau dia cuman didoakan kemudian langsung bertobat, saya ragu-ragu loh pertobatannya. Loh itu manusia. Tapi Tuhan itu beda. Kita minta ampun, kita dijamah oleh Tuhan. Minta ampun hari ini, Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara juga gitu. Saudara jangan sampai saudara itu hidup dengan tuduhan masa lampau. Kita bersalah dalam banyak hal. Tapi yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Amin, saudara. Yang ke-9 mujizat memang terjadi tapi tanggung jawab awal jangan dilupakan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Petrus memang diangkat dari tapi bukan berarti Tuhan itu membawa Petrus itu berjalan di atas air sampai pantai. Tidak, saudara. Tapi dinaikkan perahu dan kemudian
mereka pergi ke pantai dengan perahu itu, saudara. What you cannot do, God will do it. But what you can do, He let you do it by yourself. Apa yang tidak mungkin kita kerjakan, Tuhan yang kerjakan. Tapi apa yang mungkin kita kerjakan, kita yang harus kerjakan. Ya bisa ndayung sampai pantai, ndayung sampai pantai. Petrus jangan ngomong, Tuhan berjalan di atas air yuk. Aduh ini sensasi yang luar biasa. Ayo jalan-jalan sampai ke pantai. Enggak mau Tuhan. Ya, kalau sudah mau ya sampai mau dan mendayung sampai di pantai. Mujizat is mujizat. Tapi biarlah saudara tahu tanggung jawab saudara. Setiap ada hal yang kecil, Tuhan kasih. Yang membesarkan tanggung jawabnya, Tuhan yang membesarkan tanggung jawabnya. Tapi setia dulu dengan hal yang kecil. Amin saudara. Ya itu penting saudara. Jangan minta mujizat. Kalau orang karismatik bahayanya gini. Wah ini ada mercy ya. Tumpangi tangan. Aku klaim ini dalam nama Tuhan. Supaya mercy ini jadi milikku. Aku rasa ada kehangatan. Ya kehangat soalnya mesinnya baru mati, saudara. Bukan karena Roh Kudus, ya bukan hanya main klaim begitu, bukan, saudara. Work hard, saudara. Kerja keras. Apa yang bisa engkau lakukan dengan segenap hatimu. Tapi apa yang tidak bisa engkau lakukan, biarlah serahkan pada Dia. Dia akan melakukannya untuk kita, amin. Terakhir, saudara, masa krisis seringkali membawa pewahyuan yang baru tentang Tuhan. Maka orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Wow, saudara. Awalnya masalah, endingnya menyembah dan mengenal Tuhan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman ini mengatakan, if you don't have the courage to face the problem, you will not learn something new about God. Kalau kita nggak berani menghadapi masalah, kita tidak pernah belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Nggak pernah. Tuhan menyatakan dirinya melalui masalah itu justru akhirnya membawa kita dalam penyembahan. Pelajaran dari Matius 14, saya ringkas ini 14 ya, saudara bisa nanti saudara bisa foto aja. Satu, ikut Tuhan tidak bebas dari masalah. Yang kedua, Tuhan hadir dalam badai, saudara. Tuhan ada dalam permasalahanmu. Tuhan tahu dan Dia datang untuk menolong saudara. Seringkali kita tidak mengenali Tuhan. Ya, jadi kedatangannya seringkali kita ini, ada masalah lagi. Ternyata itu bukan. Justru cara Tuhan untuk mendatangi kita. Memang cara Tuhan beda dengan cara kita. Takut menutup mata iman. Kekhawatiran, takut, semua negatif, semua menutup mata iman kita sehingga kita tak bisa melihat kedatangan Tuhan. Iman butuh langkah yang berani. Iman adalah keputusan. Ya, masalahmu apa dan kemudian berdoalah dengan iman, Tuhan selesaikan apa yang tidak bisa aku lakukan. Yang bisa aku lakukan aku akan selesaikan, tapi yang tidak bisa biar Tuhan yang selesaikan. Iman jadi nyata, menjadi pengalaman saat kita mentaati, saat kita menjalani. Iman bisa goyah karena fokus yang salah. Pada waktu fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada keadaan sekeliling, maka iman kita bisa kandas. Yesus selalu menolong tepat pada waktunya, jangan lupa tanggung jawab kita, ya, tetap ya. Dan yang ke-10, krisis membuka pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa foto di sini dan kemudian saudara di rumah membaca Matius 14 lagi. Dan renungkanlah poin demi poin ini. Saya percaya bahwa di tengah krisis, kita tidak membanggakan krisisnya, kita akan membanggakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Membuat kita kemenangan di dalam krisis kita. Amin saudara. God bless you all. Amin. Amin.